Mana tepuk tangannya dari Cianjur dan juga dari Lampung. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan juga tema kita hari ini adalah siapa tahu titik terendah bisa jadi titik terindahmu. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video lagi nih yang mau sama-sama kita saksikan. Tentang apa? Kali ini videonya tentang saat harus melepas sang anak. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah inilah mungkin ya titik terendah yang paling sakit adalah pada saat kita ditinggal sama orang yang kita cintai. Baik itu anak, itu orang tua, ada yang mungkin pasangan ya. Tapi kenapa sih Ustadz Asad nih, mohon maaf nih sebelumnya nih. Kenapa untuk meraih titik terindah dalam hidup Allah kadang-kadang memberikan ujian kita itu dihadapkan dengan titik terendah. Yaitu yang begitu menyakiti. Rasanya mungkin kayak kehilangan anak tadi ya. Ada yang kehilangan orang tua, ada mungkin yang kehilangan pasangan. Mengapa seperti itu, mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Asad. Jamaah, ibu-ibu semuanya, dunia ini memang Allah desain sebagai tempatnya orang-orang bermujahadah. Apa itu? Tempatnya orang-orang berjuang. Hidup Allah desain memang sebagai tempatnya menanam, Bu. Mencangkul, bukan memanen. Kapan memanennya? Di akhirat. Dan yang namanya hidup itu pasti ada ujiannya. Ibu-ibu ujiannya ada nggak? Banyak. Yang di sini? Banyak. Kelihatan dari mukanya juga. Ya. Karena memang ujian itu Allah desain bagi setiap hambanya. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Bahwa setiap manusia pasti akan Allah uji. Dengan apa? Dengan sedikit kekurangan, sedikit kecemasan, sedikit ketakutan, dan kekurangan jiwa. Berarti pada dasarnya kita di dunia ini pasti akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Baik itu anak, baik itu pasangan, baik itu orang tua. Karena memang seperti itu desainnya, Bu. Selama kita hidup, pasti kita akan dapat ujian. Kalau kita sudah tidak dapat ujian, berarti kita sudah mati, pindah ke dunia lain. Nah, ibu-ibu masih mau dikasih ujian atau disudahi ujiannya? Masih mau. Tapi kalau kita menghitung nikmat Allah, Masya Allah, banyak banget. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, Bu, nggak akan bisa. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ada yang bisa nggak berapa? Ada yang bisa menghitung nggak berapa nikmat Allah di hari itu? Nggak bisa. Nikmat bernafas berapa, Bu, kalau mau dihargain? Satu hirup nafas 10.000 perak. Waduh. Udah Berapa puluhan kali kita juta. nafas sehari? Nah, berapa Jutaan kali? tuh. Jutaan kali. Bisa Masya miliaran nikmat Allah diberikan kepada kita. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Asad. Makasih. Tepuk tangan buat Ustadz Asad. Masya Allah. Jamaah. Kita mau kasih kesempatan sekarang buat tanya jawab nih. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oke, yang dari sebelah sini dulu deh Ibu, boleh maju ke depan yang di tengah-tengah. Mana? Ibu ya, silakan. Iya. Maaf Ibu, kasih jalan dulu. Iya, numpang lewat. Oh, pelan-pelan. Oke, sini Bu, ke tengah Bu. Iya. Silakan perkenalkan dirinya. Ya, Ibu mau kemana? Sini Bu. Ya Allah, jauh amat. Sini Bu, ke sini Bu ngeliatnya ya. Oke, silakan. Pak Ustaz. Silakan perkenalkan namanya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Wati dari Wati. Majelis Taklim Miftahul Huda Rancagoong Cianjur. Cianjur, tepuk tangan dong buat Ibu Wati. Oke, silakan Ibu, mau nanya sama siapa? Pak
Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh Ustadz Syam, boleh maju Ustadz Syam. Halo Bu Wati. Semangat Bu Wati. Ibu Wati itu nama pendeknya. Panjangnya? Sukmawati. Coba bener Bu ya? Nurwati. Oh Nurwati salah. Salah lagi. Orang dia keluarga Nur kok. Oh iya, iya. Nurwati. Keluarga Nur. Siap. Saya mau nanya apa Ibu? Pak Ustadz saya mau tanya, apa kita harus selalu terus sabar jika kita direndahkan dan disepelekan di tempat kerja kita? Di tempat kerja. Siap. Padahal kita udah memberikan yang terbaik. Ya. Apa iya seseorang meraih keindahan, titik terindah harus disepelekan harga dirinya dulu? Oh, ya Allah. Nah, ini Ibu tengah. Oke, biar Ustadz Syam nih sambil ngobrol Apa Ustadz Syam kita nih. harus selalu sabar? Kalau nggak sabar Ibu mau apa? Sabur. Kira-kira. Sabar aja. Sabar aja ya. Mau sabar Berarti aja. Ibu udah jawab sendiri, subhanallah. Ya. Jadi kalau Oke, enggak apa-apa, suruh duduk dulu aja biar istirahat ibunya. Iya, oke katanya. Takutnya berdiri lama pegel. Ibu makasih banyak tepuk tangan buat Ibu Wati, buat duduk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jalan Bu, Makasih izin. Bu, makasih Bang Fadli, tabe guru kami, Ustaz Maulana, Ustaz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan pekerjaan, maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada seluruh jamaah Islam itu indah dan untuk diri saya sendiri untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Karena kalau pekerjaan disertai dengan takwa, maka itu akan menjadi jalan bahagia. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, seorang khalifah, seorang amirul mukminin, diikuti para salafus soleh, orang-orang soleh setelahnya. Ketika mendapat pekerjaan, mendapat jabatan, apa kalimat pertamanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena yang ditakutkan bukan karena direndahkan, ditakutkan bukan karena disepelekan, tapi takut jikalau mengemban amanah, lalu amanah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau pertanyaannya, kalau di tempat kerja kita direndahkan, fokus saja terhadap amanah yang diberikan. Kalau amanah itu sudah dijalankan dengan sebaik mungkin, sudah melakukan yang terbaik, insya Allah sudah menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diingat, namanya di dunia menjadi yang terbaik di mata Allah tidak selalu berbanding lurus menjadi yang terbaik di mata manusia. Kadangkala di mata Allah sudah dilakukan yang terbaik. Menjadi anak sudah kasih yang terbaik untuk orang tua. Menjadi istri udah berusaha jadi istri yang baik kepada suami. Tapi ada nggak istri yang masih direndahkan sama suaminya? Ada juga. Ada nggak anak direndahkan sama orang tuanya? Ada juga. Jadi orang tua sudah berusaha terbaik buat anaknya. Ada nggak anak yang kufur terhadap orang tuanya? Ada juga. Jadi karyawan udah menjadi yang terbaik di mata Allah. Dia jaga sholatnya, dia jaga amanahnya, dia jaga semuanya. Tapi ternyata menurut bosnya belum nih, kurang nih, masih direndahkan, subhanallah. Yang penting kita mengejar yang terbaik di mata Allah. Sebagaimana para salafus soleh ketika menerima pekerjaan, dia jaga betul ketakwaannya kepada Allah. Betul. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Bang Fadli. Kita lanjut. Jamaah. Kalau tadi bertanya, sekarang kita mau kasih kesempatan curhat. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya ya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Ayo, yang mana? Bapak-bapak dulu deh yang paling sedikit Pak. Boleh Pak maju Pak ke depan Pak. Wah Masya Allah silakan. Ustadz Asad, Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Bapak sebelah sini Pak. Oke silakan ngeliat kamera sebelah sini. Perkenalkan dirinya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabek pun. Ya pun. Perkenalkan saya atas nama Warisman dari Majelis Taklim Istiqomah Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Tepuk tangan buat Bapak Warisman. Ya oke. Mau curhat apa Pak Warisman? Biasa Pak Ya. Ustadz dalam kehidupan Dalam sehari-hari kehidupan. sampai detik ini. Sampai dengan detik ini. Saya dengan berbagai cara apapun mampu saya, kekuatan saya, apa daya upaya saya lakukan demi untuk meraih apa yang saya tidak. Tapi ternyata masih banyak yang menganggap saya ini sampai detik ini banyak yang tidak menganggap. Diremehkan. Diremehkan, Ya. gak dianggap orang. Dihina. Bahkan satu saat saya sempat dicaci maki. Saya
sampai nggak bisa ngomong. Sampai di titik itu saya merasa putus asa. Iya, 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 iya. Merasa putus asa, enggak. Apa salah dosa saya sampai saya bisa menjalani hidup seperti ini. Oleh karena itu mohon kiranya curhat kepada Ustadz Maulana, mohon kiranya bagaimana cara saya supaya nanti hidup saya ke depannya tidak dihina, tidak diremehkan, dan akan dinaikkan pangkat derajat dimuliakan oleh Allah. Amin. Oke, jadi Pak Warisman ini merasa dirinya ini tidak dihargai orang. Apapun yang dia lakukan ini malah justru bahkan ada yang menghinakannya gitu. Nah ini mungkin coba kita dengar dari Ustadz Asad dulu. Silakan Ustadz Asad. Baik Pak Warisman, memang hidup itu seringkali tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Saat kita berbuat baik kepada orang lain, kita berharap orang lain itu berbuat baik kepada kita. Tapi ternyata dunia tidak seindah itu. Saat kita berbuat baik kepada orang, bisa jadi orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Tapi kita diperintahkan Allah untuk terus berbuat baik kepada siapapun. Bukan karena orang itu akan membalas kepada kita kebaikannya, tapi karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada Pak Warisman, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk sayang kepada Bapak untuk mengurangi dosa-dosa Bapak. Karena kita mungkin tidak bisa menghilangkan dosa kita hanya dengan ibadah kita. Maka Allah berikan cara lain yang buat kita kecewa, buat kita sakit hati, buat kita bersedih. Tujuannya apa? Untuk membersihkan dosa-dosa Bapak, bayangkan. Dan yang ketiga, Allah bilang, kalau Bapak direndahkan, tetaplah berusaha. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengubah nasib Bapak kalau tidak berusaha. Nah bisa jadi ketika Bapak terus berusaha, terus berbuat baik, Allah pun akan merubah nasib Bapak. Karena hidup nggak ada yang tahu, betul? Amin. Siapa tahu hari ini Bapak di bawah, besok Bapak ada di roda bagian Amin. atas. Amin. Terima kasih Pak Ya. semuanya. Ditambahkan Ustadz Maulana. Gak apa-apa Pak, sini dulu aja Pak. Ditambahkan Ustadz Izin, Maulana. Pak, mohon maaf ya. Kenapa kita tidak dianggap oleh orang? Betul tadi kata Ustaz Asad. Cara Allah membuat ibadah kita, amalia kita menjadi ikhlas hanya karena Allah. Bukan karena mau dipuji orang. Biarlah orang tidak menganggap kita. Maka di sinilah kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengetahui kekurangan kita. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang tidak menilai kita. Sehingga kita bisa lega, jalan kemana-mana. Jadi tidak terlalu jadi pusat perhatian. Karena kita tidak dianggap. Jadi kita bebas. Kalau kita dianggap itu jadi pusing kita. Makanya tidak boleh memuji orang. Justru kita dilarang memuji orang. Kata Nabi jangan puji orang. Karena kapan engkau puji orang maka membuat apa? Membuat bagaikan engkau memenggal leher saudaramu. Membuat engkau memenggal leher saudaramu. Maka dari sini Bapak hilang sifat sombongnya. Coba ya Allah. Ya Allah, Terima kasih banyak. terima kasih banyak. Hidupku, Hidupku, matiku, matiku, ibadahku. ibadahku, Dan semua yang dan kulakukan. semua apa yang kulakukan Hanya untukmu ya Allah. hanya untukmu ya Allah. Coba sapa orang-orang semua. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Kepada. Coba. Terima kasih banyak. Coba ucapkan. Lagi nonton semua orang. Oh ya. Terima kasih kepada istriku yang tersayang, anakku yang tercinta, saudara-saudaraku, keluarga tetangga semuanya yang senantiasa menghibur saya semua. Semoga saya selalu diberikan kesabaran, kekuatan. Amin. 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 Terima kasih Pak Ustadz. Ya jadi buat kita semua yang mungkin kasusnya sama dengan Bapak. Satu hal buat kita ingat kalau kita untuk memuaskan orang tidak akan mungkin. Tapi ingat berbuatlah hanya kepada Allah.
Ikhlaslah melakukan setiap yang kita lakukan. Tidak butuh penilaian manusia. Tapi kita butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tetap di tema kita yang luar biasa hari ini. Siapa tahu titik terendah bisa jadi titik terindahmu. Tetap di Sami Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.